Abu Gogo adalah makhluk seperti manusia yang muncul pada mitologi penduduk Pulau Flores, Indonesia, yang memiliki bentuk yang mirip dengan leprechaun atau peri. Orang kecil tersebut dikatakan memiliki tinggi 1 meter, ditutupi rambut, periuk berperut, dan dengan telinga yang menjulur. Mereka berjalan agak kikuk dan sering berbisik, yang dikatakan sebagai bahasa mereka. Penduduk pulau juga berkata bahwa Abu Gogo dapat mengulangi apa yang mereka katakan. Abu Gogo adalah sekelompok makhluk mirip manusia, humanoid, yang muncul dalam mitologi Flores, Indonesia. Dalam bahasa yang digunakan suku Nage, Abu berarti nenek, dan Gogo berarti dia yang memakan apapun. Penduduk suku Nage di Flores menggambarkan Abu Gogo sebagai makhluk setinggi 1,5 meter yang memiliki hidung lebar dan datar, wajah lebar dengan mulut besar, dan tubuh dipenuhi bulu. Abu Gogo betina, atau perempuan, memiliki payudara panjang dan terjumbai. Mereka dikatakan telah bergumam atau berbisik dalam apa yang dianggap sebagai bahasa mereka sendiri, dan dilaporkan bisa mengulangi atau menirukan perkataan yang dikatakan kepada mereka, seperti yang dilakukan burung kakatua. Menurut jurnal Nature, legenda yang berkaitan dengan Abu Gogo secara tradisional dikaitkan dengan monyet. Penduduk suku Nage percaya bahwa Abu Gogo masih hidup saat kedatangan kapal perdagangan milik Portugis pada abad ke-17, dan beberapa di antaranya berpendapat bahwa mereka bertahan hidup sampai akhir abad ke-20, namun sekarang mereka tidak pernah terlihat lagi. Abu Gogo diyakini telah diburu hingga punah oleh penduduk Flores. Mereka percaya bahwa pemusnahan yang memuncak sekitar 7 generasi yang lalu, disebabkan karena Abu Gogo telah mencuri makanan dari tempat tinggal manusia dan menculik anak-anak manusia. Sebuah artikel dalam New Scientist, Volume 186, nomor 2504, ikut memberitakan cerita rakyat Flores tentang Abu Gogo. Pada abad ke-18, penduduk Nage di Flores Tengah menceritakan bagaimana penduduk desa memusnahkan Abu Gogo dengan cara menipu mereka dengan memberikan hadiah berupa serat palem untuk membuat pakaian. Ketika Abu Gogo mengambil serat itu ke gua mereka, penduduk desa melemparkan untung berapi atau potongan kayu terbakar untuk membuatnya terbakar. Cerita itu berlanjut dengan semua penghuni gua itu terbunuh, kecuali mungkin satu pasangan yang berhasil melarikan diri ke bagian hutan terdalam, dan keturunannya mungkin masih tinggal di sana. Ada juga legenda tentang penculikan Abu Gogo terhadap anak manusia, dengan harapan bisa belajar cara memasak dari mereka. Dalam kisahnya, anak-anak selalu dengan mudah mengecoh Abu Gogo. Penemuan sisa-sisa hominin, kerabat dekat manusia, setinggi sekitar 1 meter di Flores, yaitu Homo floresiensis, yang mungkin telah berusia 50.000 tahun, sepertinya telah menginspirasi kisah dari legenda Abu Gogo. Profesor antropologi di University of Alberta, Kanada, Gregory Ford, telah menyatakan bahwa mitos manusia liar sudah menjadi hal yang biasa terjadi di Asia Tenggara. Cerita tentang Abu Gogo bisa jadi hanya sebuah legenda yang berkembang di Nagekeo, Flores. Cerita ini melekat erat dengan masyarakat Nagekeo puluhan bahkan ratusan tahun. Tapi, jika kesaksian Timothy Darrow benar-benar terjadi maka cerita tentang Abu Gogo bukan lagi sebuah legenda tapi fakta. Pembelaan dan kesaksian Timothy di pengadilan kala itu, tahun 1977, terbilang sangat lemah. Pertama, karena tidak ada seorang pun yang ikut menyaksikan peristiwa menyeramkan yang berujung pada kematian Gary Ward dan derajat Regie, saputra temannya. Timothy tidak saja dituduh membunuh tetapi memakan temannya sendiri. Kedua, belum ada temuan atau penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa makhluk dengan ciri-ciri seperti dikisahkan dalam cerita rakyat sebagai Abu Gogo benar-benar ada atau fakat. Namun, kesaksian Timothy layak dipertimbangkan kembali setelah temuan ilmiah dan menakjubkan tentang Homo floresiensis atau hobbit, manusia kerdil pendek, serta tulang-tulangnya yang telah berusia antara 94.000 hingga 13.000 tahun di Liang Bua, Manggarai, Flores pada tahun 2003 yang lalu. Penggalian arkeologi di Liang Bua yang dilakukan oleh Tim Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang dipimpin oleh Raden Panji Soejono bekerja sama dengan Australia yang dipimpin oleh Mike Morwood dari Universitas New England setidaknya telah membuat kembali tuduhan yang diarahkan kepada Timothy Darrow.
Dalam penggalian ini mereka menemukan 9 kerangka manusia kerdil. Salah satunya diperkirakan perempuan setinggi 100 cm. Penemuan ini sempat menjadi kontroversi di kalangan para ahli arkeologi. Sejumlah ilmuwan menganggap bahwa The Hobbit merupakan anggota spesies Homo erectus. Hanya saja, The Hobbit mengalami isolasi dan evolusi sehingga mengecil. Karena itu, Antoine Balzeau, ilmuwan dari Natural History Museum Perancis meneliti ulang tulang belulang, The Hobbit. Dia bekerja sama dengan Philippe Charlier, ahli misteri medis kuno dari Paris Descartes University seperti dilansir Kompas.com, 16 Februari 2016. Dengan menggunakan teknologi pemindaian tinggi, Balzeau dan Charlier menganalisis tulang tengkorak manusia yang ditemukan di liang Bois, Flores, itu. Sejauh ini, kami mendasarkan kesimpulan pada gambar yang belum banyak dilihat sebelumnya, kata Balzeau seperti dikutip Telegraph, Selasa, 16 Februari 2016. Balzeau mengatakan, ada banyak informasi yang terdapat pada setiap lapisan tulang tengkorak. Namun, dia mengatakan, tak ada karakteristik dari spesies kita. Meskipun menemukan tanda-tanda adanya penyakit, Balzeau dan Charlier tak menemukan tanda penyakit itu berhubungan dengan kelainan genetik yang menyebabkan kekerdilan. Hubungan antara penemuan tulang dengan mitos itu menimbulkan pertanyaan yang menarik. Sejauh mana tradisi lisan dapat melaporkan peristiwa secara akurat?